Assalamualaikum rekan-rekan mahasiswa, penggiat ekonomi, keuangan, dan perbankan. Jumpa lagi dengan saya, Hadi Purnomo. Nah, senang bertemu dengan rekan-rekan sekalian. Hari ini kita membahas topik yang agak berbeda, yaitu tentang gadai emas. Nah, gadai emas itu sebetulnya sudah ada sejak zaman Belanda. Bahkan sejarahnya sudah ada sejak zaman film-film ya, film-film di film-film cowboy ya. Nah, hari ini kita akan coba membahas bagaimana keterkaitan gadai emas ini dengan pembiayaan mikro, ya, dengan pembiayaan mikro. Nah, kita pelajarin dulu ya, bahwasanya wanita itu suka emas. Betul nggak ya? Ya, memang berdasarkan data kita bisa lihat, walaupun ada ya orang-orang berkata teman akrab dari wanita itu adalah diamond ya, berlian. Tapi realitanya perhiasan emas itu merupakan sahabat yang sebenarnya. Ya, termasuk juga wanita-wanita di Indonesia. Nah, selain itu, ya, perhiasan-perhiasan dari emas itu membuat wanita itu menjadi kelihatan lebih lebih menarik ya. Image-nya itu eksklusif ya. Kemudian selain itu bisa digunakan sebagai simpanan ya, dan bisa juga digunakan sebagai kolateral pada saat kita membutuhkan uang. Jadi dia sifatnya sangat mudah menjadi uang. Nah, selanjutnya kita akan coba nih. Emas ya, emas itu berarti kita pegang cash. Apakah betul demikian bahwasanya emas itu sama dengan cash? Ya, ini faktanya ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, emas itu dapat ditukar secara instan ya, kapan saja kita kita mau. Jadi memang dia menjadi sumber cash secara instan ya, sama dengan duit ya. Kita gampang menukarkan emas, begitu kita punya emas kita langsung tukarkan bisa menjadi cash. Nah, kemudian ya pada awalnya itu konvensional pawnbroking ya, yaitu perusahaan-perusahaan gadai swasta ya, itu di daerah-daerah itu berkembang dengan sangat cepat ya. Di Indonesia juga demikian. Dia diawali dengan dengan berdirinya Pegadaian. Nah, nanti kita akan bicara tentang institusi keuangan non bank yaitu Pegadaian. Ini kaitannya dengan emas ini. Nah, terakhir ya mulai muncul yang dinamakan dengan arahan ya, arahnu yaitu emas dengan skema syariah ya, dengan skema syariah. Nanti kita akan lihat juga apa perbedaan antara gadai emas konvensional dengan gadai emas syariah. Nah, ini saya katakan tadi ya, harga yang meningkat ya dengan semakin ekonomi pada awal-awal tahun 30-an ya, itu mulai tumbuh ya namanya emas. Kemudian era-era adanya kasino ya, ini di film-film saya kira sering lihat ya. Kemudian pertumbuhan dunia itu makin naik. Kemudian yang menyebabkan apa? Menyebabkan terjadinya perubahan ya. Perubahan dari gadai. Kalau dulu gadai itu merupakan suatu bisnis yang dikenal adalah sebagai rakyat, ya kata rakyat jelata. Sekarang sudah berubah ya. Things atau behavior dari customer itu sudah berubah. Jadi gadai sekarang ini sudah tumbuh menjadi suatu bisnis yang luar biasa ya, dan menyasar bukan hanya kalangan menengah ke bawah, tapi bahkan menengah ke atas ya. Jadi target market bisnis gadai telah berubah. Nah, ini kita lihat ya, kita lihat kalau di luar negeri ya iklannya itu ditampilkan adalah eksekutif wanita-wanita pekerja ya. Jadi memang bisnis pawning atau gadai ini sudah berubah target market bisnisnya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Adanya produk rahan ya, rahan atau gadai itu merupakan era baru pembiayaan mikro di Indonesia. Ini terkait ya, kalau kita lihat ya iklan-iklannya ini masih zaman Bank Syariah Mandiri. Sekarang di Bank Syariah Indonesia juga mulai mengembangkan bisnis gadai. Ya. Nah, eh, usaha tentang pegadaian ini, ya usaha tentang pegadaian ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 31 garis miring POJK titik 5 tahun 2016. Jadi ada ya, kenapa? Pegadaian ini merupakan satu bisnis usaha yang tergolong dalam institusi keuangan non bank atau IKNB. Jadi kita lihat ya definisinya ya. Usaha pegadaian adalah suatu usaha menyangkut pemberian pinjaman ya dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan atau jasa lainnya termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Nah,
Jadi pada video-video sebelumnya kita mengenal ada beberapa institusi keuangan non-bank ya yang bisa berkembang karena produk-produknya itu sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi Gade juga sama seperti itu. Jadi berdasarkan POJK ini ya bahwa bank konvensional itu tidak bisa menjalankan bisnis pegadaian. Yang bisa adalah PT Pegadaian itu sendiri dan bank syariah. Nah, jadi kalau kita lanjutkan lagi, pegadaian itu ada yang milik pemerintah, ada yang pegadaian swasta. Ya, kalau swasta itu badan hukumnya harus PT ya dalam khusus melakukan usaha pegadaian. Nah, kalau Persero, PT Pegadaian Persero ya dulunya itu berdasarkan aturan Belanda di tahun 1928. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada dua perusahaan yang bisa menjalankan bisnis pegadaian, yaitu pegadaian swasta dan pegadaian milik pemerintah atau PT Pegadaian. Nah, termasuk di dalamnya adalah bank syariah. Ya, bank syariah boleh melakukan usaha pegadaian, bank konvensional sekali lagi tidak diperkenankan. Nah, ini yang unik dan saya kira perlu dicermatin ini karena orang jarang yang membahas ini ya. Kalau kita lihat bisnis pegadaian itu dia cenderung naik terus. Ya, ini waktu itu tahun 2010 itu Bank Syariah mulai ada ya, mulai mengembangkan bisnis gadai dan alhamdulillah naik terus. Ini ada penurunan, itu ada sejarahnya tersendiri nanti rekan-rekan sekalian. Tapi pada prinsipnya bisnis gadai ini stable growth. Kita lihat angka terakhir nih. Ya, pegadaian itu naik terus ya. Pegadaian naik terus, jadi pendapatannya naik terus, profitnya naik terus. Padahal ini adalah masa krisis, masa pandemi Covid. Ini yang unik. Coba rekan-rekan mahasiswa, penggiat ekonomi keuangan dan perbankan, coba cari beritanya. Apakah pegadaian, PT Pegadaiannya pernah mengalami kesulitan keuangan? Ya, dari dulu PT Pegadaian itu tidak pernah mengalami kesulitan keuangan dan bahkan labanya terus bertumbuh. Padahal sumber dana Pegadaian dari mana? Dari bank. Kita sering mendengar ya bank mengalami kesulitan likuiditas, bank mengalami kerugian, tapi kita nggak pernah mendengar Pegadaian itu rugi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bisnis gadai atau pegadaian ini adalah satu bisnis yang sangat-sangat menguntungkan. Ini terbukti bahwasanya bank yang memberikan dana itu mengalami kesulitan, tapi Pegadaian sendiri tidak pernah mengalami kesulitan. Nah, ini yang membuat jadi isu yang menarik Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa sekalian bahwasanya bisnis gadai sebetulnya satu potensi bisnis yang sangat besar bagi bank syariah. Nah, sekarang kita bandingkan ya bisnis gadai dengan bank. Nah, jadi ada kalau kita lihat ya, kalau di lembaga keuangan ini ya ada pinjaman bank, ada pawnbroker. Pawn itu gadai ya. Nah, ini kalau kita lihat ya dia itu bisa berdasarkan gaji, pendapatan, atau aset. Ya, gajinya berapa persen dia bisa dapatkan. Tapi kalau gadai itu hanya berdasarkan kolateral saja. Karena dia sifatnya cash kolateral. Itu keuntungannya. Ya. Nah, kemudian kecepatannya, ya ini pembiayaan bank loan-nya konsumer ya, itu 24 jam. Ya. Kalau di Indonesia mungkin lebih ya 2-3 hari kalau untuk yang konsumer. Tetapi kalau gadai dalam hitungan menit saja, ya kalau teman-teman pernah coba di Pegadaian, masuk ke Pegadaian, itu paling lama beberapa menit, 15 menit itu sudah dapat keputusan. Kita disetujui mendapatkan berapa juta rupiah atau berapa ratus ribu rupiah. Nah, interest rate-nya itu relatif sama. Kalau yang untuk microfinance ya, relatif sama. Ya, jadi artinya sangat kompetitif ini si gadai ini. Nah, kemudian dari sisi analisisnya yang ini strength ya, sangat strength tuh, assessment-nya sangat-sangat ketat. Tapi kalau gadai, ya kita tinggal tempatkan, kita bridge, kemudian diverifikasi data-data kita, selesai. Nah, ini menurut perbandingan bisnis gadai dengan bank. Nah, sekarang kita coba sebelum kita masuk ke aspek syariahnya, ya sekarang kita coba diskusi dulu tentang aspek konvensional sistem gadai. Jadi kalau lihat sejarahnya ya, sejak zaman abad ke-5 ya, abad ke-6 ya, kalau kita lihat sejarahnya ini, kemudian abad ke-14 ini sistem gadai ini sudah berkembang. Tetapi memang dia dijalankan dengan
istilahnya itu tidak terlalu menguntungkan buat yang menggadaikannya ya. Jadi biaya bunga dan lain-lainnya tinggi, bahkan bisa mencapai 24% per tahun. Kemudian metode valuasi emasnya ini dan pengukurannya tidak transparan. Ya kita pasrah saja kalau datang ke Pegadaian. Ya waktu itu karena memang Pegadaian satu-satunya lembaga yang bisa memberikan skema gadai. Nah, kemudian surat perjanjiannya itu, wah zaman dulu itu rumit banget ya. Padahal kita menjaminkan emas. Nah, itu beberapa hal-hal negatif terkait dengan Pegadaian konvensional. Kemudian catatan jangka waktunya juga nggak ada, ya. Kemudian barangnya dieksekusi, harganya juga nggak jelas, ya. Ya itu merupakan beberapa kelemahan-kelemahan dari Pegadaian konvensional. Nah, kemudian tadi ya dimulai tahun 2000, ya sekitar 2008, 2010. Nah, muncul Bank Syariah mengembangkan pembiayaan sistem gadai. Nah, ini membuat persaingan menjadi lebih lagi ya. Maka Rahan atau gadai syariah itu merupakan era baru pembiayaan mikro di Indonesia. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat kenapa menjadi era baru ya? Karena secara historis Muslim di Indonesia itu takut. Ini di pinggiran-pinggiran ya, di pedesaan, di perkotaan juga masih ya, takut berhubungan dengan bank karena akan dikenakan bunga. Ya, saya kalau nggak adakan masa ini jangan-jangan pakai bunga. Nah, ini sangat penting ya, karena masyarakat kita ini masih banyak ya, masih takut berhubungan dengan bank dengan alasan bunganya. Kemudian secara prinsip syariahnya, bunga itu juga haram dalam hukum syariah Islam. Nah, kemudian mulai berubah ya, situasi ini mulai berubah dengan berkembangnya sistem keuangan syariah dengan adanya perbankan syariah ya. Kemudian lagi pada beberapa daerah tertentu, misalnya di Aceh, di Medan ya, Tanah Melayu, kemudian di Pekanbaru, Sumatera Barat, di Jawa, beberapa daerah di Jawa, termasuk di Madura ya, di Nusa Tenggara Barat. Nah, orang itu masih menyimpan aset dalam bentuk emas. Nah, ini membuat daerah-daerah yang saya sebutkan tadi ya, itu memiliki potensi yang sangat besar karena kebiasaan atau culture atau budaya dari masyarakatnya yang banyak menyimpan asetnya tidak dalam bentuk cash tapi dalam bentuk emas ya. Kemudian emas syariah juga pelayanannya cepat, tidak rumit ya. Kemudian, nah jasanya itu nggak ada bunga. Nanti kita lihat bagaimana skemanya. Di sini adalah istilahnya adalah titip ya. Jadi ada biaya administrasi penitipan sehingga jasanya itu sangat bersaing dengan bunga dari pegadaian konvensional. Nah, ini membuat arahan tadi ya, skema gadai syariah itu menjadi sangat-sangat populer, bahkan bisa mengalahkan pegadaian yang sudah lama. Nah, jadi memang gadai itu adalah a new business opportunity baru bagi dunia bisnis ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus memilih gadai syariah? Nah, ini dia ya. Pertama, intinya pasti ya, ini sudah bebas bunga. Dan ini sudah ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Jadi nggak usah khawatir, Bapak Ibu rekan-rekan semua, ya, insya Allah bebas bunga. Nah, kemudian transparan. Ya, prinsip-prinsip ini adalah prinsip ekonomi keuangan syariah. Counternya bersahabat. Kalau dulu kita masuk ke Pegadaian, orang pada ngeliatin tuh, waduh ini mau gadaikan apa ini ya. Tapi kalau di bank syariah, kita masuk ke counter banknya, kita masuk ke kantor cabang ya, untuk melakukan transaksi gadai. Nah, kemudian semua transaksi tercatat dengan baik, dengan jelas ya. Karena kita sistemnya sewa ya. Kemudian ada asuransi juga ya. Ada asuransinya. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi tidak bisa mengembalikan, kelebihan hasil gadai tadi dikembalikan lagi ke nasabah. Nggak hilang ya. Misalnya punya emas senilai 5 juta, kita dikasih pembiayaan 4 juta, kemudian kita sudah misalnya dilikuidasi, 1 jutanya selisih 5 dengan 4 juta, ya 1 juta itu dikembalikan lagi ke nasabahnya. Ini adalah asas transparansi di bisnis rahan atau gadai di bank syariah. Nah,
Coba lebih besar lagi nih ya, apa peran gadai dalam pembangunan sosial ekonomi? Ini karena memang pembiayaan mikro ini selalu erat kaitannya dengan sosial dan ekonomi rakyat Indonesia. Ya, yang pertama itu, jadi gadai itu merupakan sumber modal bagi pengusaha kecil dan mikro. Teman-teman akan surprise ya, akan heran kalau misalnya kita ke Banda Aceh. Di sana banyak ya, emak-emak, ibu-ibu itu ya kalau butuh duit dia menggadaikan menggadaikan emasnya ya. Dan pengusaha-pengusaha kecil di pasar-pasar juga seperti itu. Jadi biasa itu mereka misalnya pingin butuh duit gitu dia langsung tinggal apa datang ke counter gadai, prosesnya cepat, sistemnya mudah, ya tidak seperti bank. Ya, prosesnya tentunya lebih lebih sulit. Ya, ini kelebihan dari gadai dalam pembangunan sosial ekonomi. Ya, jadi sebagai sumber modal, ya sumber modal bagi usaha mikro dengan tidak ribet. Nah, nah, ini penting juga nih sebagai sumber untuk biaya pendidikan. Nah, pada awal ajaran baru pada beberapa daerah itu banyak tuh dan data statistik juga memperlihatkan ya transaksi gadai menjadi lebih tinggi pada saat penerimaan baru. Jadi artinya pada periode-periode tersebut ya ibu orang tua bapaknya itu menggadaikan emas yang dimiliki untuk sumber biaya pendidikan. Ya, begitu juga dalam pembangunan pertanian dan industri, ya masyarakat-masyarakat desa itu misalnya hasil panennya baik, dia biasa investasikan ke emas. Ya, kemudian pada saat tanam, ya dia butuh dana untuk pemupukan, emasnya dia gadaikan. Ya itu memang peran gadai ini sangat besar dalam pembangunan sosial ekonomi di Indonesia. Nah, yang keempat ini community service. Ya, jadi kalau kita lihat di sini untuk mengisi kebutuhan keluarga yang low income, ya, yang membuat mereka bebas dari tengkulak. Jadi jangan heran ya kalau di sana menggadaikan setengah gram emas, ya, 500.000. Kalau sekarang emas kan sekitar 1 juta rupiah per gram, dia menggadaikan setengah gram saja, ya, dapat 500.000, misalnya dikali 60%, ya, dapat 300.000. Ya, bahkan di pegadaian-pegadaian yang tradisional, kain batik, radio, TV, laptop itu sekarang sudah bisa digadaikan. Nah, yang paling penting bagi community service ini adalah menghindarkan jerat bunga yang tinggi yang itu memanipulasi kehidupan ekonomi. Ya, dengan adanya rentenir, ya, kemudian pinjol misalnya, itu memang mudah juga, tetapi bunganya sangat-sangat tinggi. Ya, jadi emas sangat berperan untuk memperbaiki community service. Ya, jadi memang kita bisa lihat dari 4 alasan ini, saya kira sangat tepat bahwasanya skema gadai syariah itu merupakan solusi bagi pembangunan sosial ekonomi rakyat menengah ke bawah pada khususnya. Nah, skema gadai syariah sebagai solusi. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi, sekarang produk-produk arahan itu ya, sudah meningkat ya, variasi produknya sudah meningkat ya. Bisa melalui tabungan, jadi menabung emas misalnya. Kemudian kegiatan jual beli emas ya, juga bisa dilakukan oleh bank syariah. Nah, ini kalau kita di bank syariah memiliki keuntungan ganda dari apa? Kenaikan harga emas. Ya, kalau kemarin misalnya harga emas dari 500.000 naik ke 600, 700. Nah, berarti kita mendapatkan profit ya, revenue atau gain dari kenaikan harga. Ya. Kemudian mendapat pembiayaan dengan menggunakan skema rahan ini ya, itu sangat menguntungkan dan sangat murah karena sifatnya adalah bukan kredit ya, tetapi biaya penitipan istilahnya. Ya, ini hal yang baru juga, jadi bukan minta kredit. Nah, gadai sebagai sumber permodalan ya terkait dengan skema gadai syariah sebagai solusi ya, paradigmanya adanya paradigma masyarakat yang berpendapat rendah itu sulit dibiayai oleh lembaga keuangan ya walaupun mereka dalam kelompok ini menyulitkan masyarakat untuk berhubungan dengan lembaga keuangan. Nah, kemudian pedagang kecil mikro yang banyak di sekitar kita itu membutuhkan modal yang tidak besar jumlahnya. Ya, misalnya tadi saya katakan butuh 300-500 ribu, apa yang dilakukan? Datang ke bank? Ya, datang ke bank, saya kira prosesnya sulit ya. Nah, tapi kalau dia punya 1 gram emas, ya, butuh 500 ribu, dia tinggal datang ke bank syariah, ya, tinggal menitipkannya, dia hanya bayar beberapa puluh ribu saja dalam waktu 3 bulan. Jadi sangat-sangat murah dan simple. Nah, 3 alasan masyarakat sulit memperoleh pembiayaan mikro, ya, ini terkait dengan hubungan dengan perbankan ya, masalah jaminan.
mana rumahnya, mana sepeda motornya, mana SK gajinya. Tapi kalau dengan emas nggak perlu syarat-syarat seperti itu. Ya, kemudian ada penjamin. Penjamin itu adanya orang atau lembaga yang menjamin kita sebagai perusahaan mikro. Itu nggak perlu. Ya, karena kita punya apa? Punya emas. Nah, dan kemudian kalau pengusaha kecil, rakyat jelata, ya, itu untuk kredit satu pembiayaannya untuk dapat dana 500.000 1 juta, itu nggak memenuhi kualifikasi. Ya, jadi nggak perlu dengan, tapi bisa diselesaikan dengan menjaminkan emasnya, ya, dengan modal emas syariah. Nah, ini karakteristik gadai. Jadi buat rekan-rekan mahasiswa harus mengetahui juga apa tadi yang perbedaannya dengan bank sudah jelas. Yang satu sifatnya cash, ya, bisa bertindak sebagai cash, prosesnya cepat, ya. Tetapi ada beberapa karakter bisnis gadai yang menjadi perhatian kita terkait dengan sistem atau pengelolaan manajemen risikonya. Ini saya kira penting ya buat rekan-rekan mahasiswa yang membandingkan ya institusi keuangan non bank, itu bisa jadi tahu nih, oh karakter gadai seperti ini, bank seperti ini, multi finance, Metro Ventura, ya, itu kita bisa bedakan. Nah, karakter yang pertama itu dia mass market. Ini jumlahnya kan kecil-kecil ya, ada 500.000, ada 1 juta, ada 5 juta, 10 juta. Nah, itu jumlahnya kecil-kecil sehingga pasarnya itu sifatnya adalah mass market dalam jumlah skala yang besar. Ada sih 1-2, rekan-rekan mungkin heran ya, ada orang memilih emas 100 kilo ya, 100 kilo itu berarti kan 1000 gram, 1000 gram, 1000 kali 1 juta kan 1 miliar. Ada yang punya 500 kilo misalnya, banyak tuh pengusaha-pengusaha ya. Kayak di Surabaya tuh ada ya sampai berapa ratus miliar dia punya emasnya, setara beberapa ratus miliar. Jadi ya sekali lagi secara karakteristis bisnis ganda ini adalah untuk mass market. Yang kedua small ticket ya. Jadi kalau dalam pembiayaan itu ada small ticket, ya kecil-kecil. Kalau dirata-ratakan ya paling hanya 1 juta rupiah. Misalnya ada 1 juta nasabah gadai, tapi karena minjamnya kecil-kecil, jadi tiketnya itu kecil ya, sales tiketnya small ukurannya, kecil-kecil. Kemudian jumlah number of account, jadi jumlah rekeningnya itu banyak ya, karena memang tadi sifatnya adalah mass market. Nah, ciri lainnya itu adalah quick service, nggak perlu lama-lama, dalam hitungan menit ya kita sudah bisa menikmati uang cash ya dengan menggadaikan emas. Nah, ini ya prinsip lainnya itu adalah memang dia collateral base ya. Dengan 5 prinsip ini saya kira gadai memiliki karakter yang unik ya. Yang ini yang bisa dikembangkan nih oleh perbankan syariah khususnya. Walau demikian, rekan-rekan mahasiswa, pegiat ekonomi keuangan dan perbankan, risiko tetap ada ya. Risiko produk gadai emas syariah itu tetap ada ya. Jadi kalau kita lihat di sini adanya fraud, paling besar itu adalah fraud ya. Fraud ini ya penyimpangan ya, penipuan yang dilakukan siapa? Oleh orang dalam ataupun orang luar. Banyak kasus-kasus yang terjadi. Nah, kemudian pinjaman tidak dilunasi. Tapi kalau pinjaman tidak dilunasi, tidak masalah karena biasanya langsung dilelang atau dijual oleh banknya. Nah, harga emas menurun. Nah, makanya kalau kita melakukan gadai emas itu tidak pernah dapat 100%. Misalnya nilai emas kita 1 juta, nggak pernah kita dapat 1 juta. Ya, nanti ada perhitungannya setiap bank beda-beda. Ada yang dapat 60%, berarti dapat 600 juta. Ada yang 70, 80, berarti dapat 800.000 rupiah. Ya. Nah, makanya kalau emas menurun, bank masih bisa cover ya resiko itu. Nah, emas tidak terjual. Nah, biasanya gampang ya kita kerjasama dengan toko emas ya. Kemudian produk tidak menghasilkan pendapatan ya, artinya itu kita punya produk tapi karena biaya sewanya tinggi ya, kita nggak bisa menghasilkan produk. Tapi ini jarang terjadi ya. Nah, ini yang bahaya nih apa? Emas palsu atau emas kualitas rendah. Ini banyak metode-metode. Nanti mungkin lain kali ya kita bicara serius tentang risiko bisnis gadai ya. Jadi banyak penipuan-penipuan dilakukan dengan teknik-teknik yang canggih ya, dengan emas palsu yang nggak akan kelihatan dari beratnya, dari tampilannya itu persis seperti emas ya. Baik, nah ini critical point bisnis gadai itu pertama masalah SDM. Nggak banyak bank syariah yang memiliki kualitas SDM terkait dengan bagaimana menakar kadar emas ya, menilai emas. Tapi kalau pegadaian udah ratusan tahun mereka sangat berpengalaman. Walaupun sangat berpengalaman,
Pegadaian tetap mengalami juga resiko-resiko salah taksir tadi. Nah, ini yang hati-hati ya, mafia emas palsu. Ini banyak. Jadi pada saat Bank Syariah berdiri banyak ya Bank Syariah itu mengalami kerugian karena harus menghadapi mafia emas palsu. Ya, kemudian penyebaran outlet, ya ini karena masif ya, marketnya masif, ini harus banyak outletnya. Ya, sama seperti di Pegadaian, hampir di setiap pojok sudut dia ada. Nah, yang terakhir itu adalah pelayanan yang excellent ya, kecepatannya, harganya ya, kemudian counternya. Ini memang sudah mulai berubah. Itu critical point-nya. Nah, kalau dibandingkan dengan apa? Dengan bank gadai konvensional, nah, gadai konvensional sekarang itu tidak hanya emas ya. Tadi di depan definisi dari OJK bisa juga untuk gadai mobil, ya, gadai sertifikat, istilahnya gadai ya, gadai. Nah, kemudian yang kedua tenaga penaksirnya. Ya, kalau syariah itu tidak berpengalaman, ya, banyak kan ngambil dari pegadaian juga. Kemudian outletnya juga terbatas, ya. Bank Syariah juga masih menggunakan tiru-tiru ya, micu ya. Wah, ini bisnis bagus nih, kita tiru-tiru, ya. Kemudian sistem operasional dan sistem manajemennya masih lemah, karena memang nggak mudah. Nanti kalau kita pelajarin lebih mendalam, ya, pegadaian atau sistem skema gadai ini tidak mudah, ya. Jadi yang paling penting bisnis gadai ini sangat tergantung kepada jaminannya, maka nilai jaminan adalah segalanya. Kita harus bisa menilai, ya. Jadi kemampuan menilai dan keaslian itu menjadi sangat penting dalam bisnis gadai. Jadi dalam bisnis gadai kita harus bisa memastikan ya zero defect, jadi nggak ada kesalahan dan tidak ada toleransi terhadap kesalahan. Ini kunci dari berjalannya bisnis gadai ya. Tetapi secara jangka panjang bisnis gadai ini merupakan sustainable business growth ya. Seperti kita menanam benih, kemudian dia akan tumbuh menjadi pohon kecil, akhirnya dia berbuah ya. Planting, maintaining dan harvesting. Inilah bisnis gadai. Ya, bisnis yang sangat prospek untuk masa jangka panjang. Karena itu, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian mahasiswa, ini topik yang menarik, yang mudah-mudahan saya akan membuat topik yang menarik lainnya terkait dengan ekonomi, keuangan syariah, dan perbankan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.